Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Diki Rukmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD. Perkenalkan saya Ana Afrilia Utami, izin mempresentasikan mengenai penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media konkret sistem tata surya, PPT interaktif Sketchfab, dan kuis interaktif EduCaPlay pada materi menjelajahi sistem tata surya kelas 6 SD. Fase C, kelas 6, bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik C, menjelajahi sistem tata surya. Identitas modul, penyusun, Ana Afrilia Utami, instansi SD Negeri Pademangan 06, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah, sekolah dasar atau SD, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, IPAS, fase C, kelas 6, bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa, topik C, menjelajahi sistem tata surya. Alokasi waktu 1 JP 2 kali 35 menit pertemuan ketiga. Produk pengembangan pembelajaran IPA. Produk yang dikembangkan terdiri dari 2 produk digital dan 1 produk konkret untuk mengkombinasikan pembelajaran di kelas dengan gaya belajar siswa yang berbeda. Anak gaya belajar visual cenderung lebih menyukai PPT interaktif karena banyak gambar visual yang menarik. Anak kinestetik dan visual lebih menyukai media konkret karena memainkannya secara langsung dan visualisasi langsung. Untuk game interaktif cocok untuk anak auditori karena ada suara dalam game interaktif, sehingga pembelajaran lebih kondusif di kelas dan diterima dengan baik oleh seluruh peserta didik di kelas dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, PPT pembelajaran interaktif dari Sketchfab. PPT digunakan guru untuk menjelaskan materi atau pemantik pemahaman tentang planet-planet di sistem tata surya secara ringkas dan sederhana. Untuk yang kedua, media konkret sistem tata surya. Media ini digunakan guru untuk menjelaskan secara langsung dan siswa dapat mempraktekannya bersama kelompok secara langsung pada saat menggali informasi diskusi bersama teman sekelompoknya tentang karakteristik planet atau isu masalah yang disajikan oleh guru. Game interaktif dari EduCaPlay atau Word Search ini yang ketiga. Game ini digunakan pada saat akhir pembelajaran untuk memperjelas pemahaman siswa agar mudah mengingat nama-nama planet dengan mencari kata pada game agar siswa tidak jenuh dengan pembelajaran. Lalu selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan mengamati PPT interaktif pembelajaran yang ditampilkan guru, siswa dapat memahami planet-planet yang ada di sistem tata surya dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan menggunakan media konkret sistem tata surya yang disiapkan guru, siswa dapat mengamati secara langsung dan memainkannya untuk memahami bahwa planet-planet mengelilingi matahari. Dan mereka juga bisa melihat secara langsung ukuran, jarak, dan karakteristik planet secara langsung sehingga mereka bisa menganalisis karakteristik setiap planet dengan jelas dan tepat. Lalu selanjutnya yang ketiga, dengan menggunakan game quiz interaktif EduCaPlay dapat melatih pemahaman dan daya ingat siswa mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan benar. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran model PBL atau Problem Based Learning. Ini ada 6 tahap. Untuk tahap pertama, yaitu orientasi pada masalah atau problem orientation. Tahap ini guru memberikan pertanyaan pemantik atau isu masalah dan menunjukkan PPT interaktif untuk menumbuhkan rasa keingintahuan terhadap materi dengan guru menjelaskan secara sederhana menggunakan PPT interaktif. Lalu yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar atau organizing student for learning. Pada tahap ini, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempelajari karakteristik planet. Mereka menerima LKPD atau isu masalah yang disajikan oleh guru dan mulai berdiskusi serta mencoba media konkret yang telah disediakan oleh guru. Yang ketiga, menyelidiki masalah dan mengumpulkan data atau guided investigation and data collection. Pada tahap ini, peserta didik mengamati media konkret dan mencari informasi dari buku atau PPT yang disediakan guru. Mereka mencatat data penting dan berdiskusi kembali.
Lalu yang keempat yaitu mengembangkan dan merumuskan solusi atau developing and formulating solution. Pada tahap ini, peserta didik menyelesaikan LKPD atau isu masalah yang disajikan oleh guru dengan berdiskusi bersama kelompok. Guru membimbing dan memberikan arahan jika ada kesulitan untuk dalam merumuskan solusi isu masalah tersebut. Yang kelima yaitu menyajikan hasil atau solusi atau presenting solution. Pada tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Guru memberikan apresiasi dan membimbing kuis interaktif untuk memperkuat pemahaman. Lalu yang keenam, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah atau reflection and evolution of the problem solving process. Pada tahap ini, tahap terakhir, guru merefleksi pembelajaran dan membagi lembar evaluasi individu untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Dan peserta didik diberi apresiasi dan kelas diakhiri dengan aktivitas positif seperti menyanyi bersama. Selanjutnya, langkah-langkah atau alur pembelajaran dari pengembangan langkah-langkah metode PBL tadi. Untuk yang pertama, kegiatan pendahuluan atau diberi waktu 10 menit. Untuk yang pertama, guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai dengan kesepakatan, yaitu menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Ini sesuai dengan 4C, communication, religius, berdoa, KSE, kesadaran diri, dengan mengecek kehadiran. Selanjutnya, guru memberikan dorongan kepada peserta didik di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran melalui apersepsi yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dibimbing oleh guru untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Ini disajikan dengan guru menampilkan nyanyian dari Sabang sampai Merauke dari YouTube. Lalu selanjutnya ada guru memberikan penguatan terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengaitkannya penanaman karakter peserta didik. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan ini melatih jiwa nasionalisme peserta didik dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Yang kelima, peserta didik mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mandiri. Yang keenam, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran sistem tata surya yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan inti, ini waktu 50 menit. Yang pertama, sintaks pertama, orientasi pada masalah atau problem orientation. Ini diberikan waktu 15 menit. Yang pertama, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik oleh guru seperti, anak-anak, di mana kalian tinggal? Mengapa planet berputar mengelilingi matahari? Peserta didik menjawab berdasarkan apa yang mereka ketahui. Jawaban peserta didik, di bumi, Bu. Planet berputar karena ada gaya gravitasi, Bu. Jawaban yang diharapkan, kita tinggal di bumi karena bumi satu-satunya planet yang ada oksigen. Dan planet berputar mengelilingi matahari karena gaya gravitasi matahari dan matahari merupakan pusat tata surya. Peserta didik diberikan penguatan singkat dengan menampilkan PPT dari Sketchfab 2-3 slide untuk memancing pemahaman mereka mengenai sistem tata surya. Berikut adalah video cara penggunaan Sketchfab untuk media TPACK yang disajikan dalam pembelajaran di sintaks pertama. Video mengenai cara penggunaan PPT interaktif dan ini merupakan PPT 3 dimensi yang bisa kita paparkan kepada peserta didik untuk menjelaskan sistem tata surya, planet mana yang paling dekat dan paling jauh dengan matahari. Ini bisa kita zoom out untuk mengetahui dan angka ini bisa memaparkan materi yang bisa kita jelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan bintang yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri dan merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki diameter sekitar 1,4 juta kilometer atau lebih dari 100 kali diameter bumi.
Dan masanya sekitar 1989 kali 10 pangkat 30 kg atau sekitar 333.000 kali massa bumi. Matahari menghasilkan sumber energi cahaya dan panas sebesar. Hal ini menyebabkan matahari menjadi sumber utama energi bagi tata surya. Selanjutnya yang kedua ada Merkurius, planet terdekat dengan matahari dan paling terkecil dengan diameter 4.850 km. Karena sangat dekat dengan matahari, planet ini permukaannya sangat panas, hampir 700 derajat Kelvin. Merkurius terlihat berwarna abu-abu mengarah orange dan dihiasi banyak kawah-kawah bekas tumbukan asteroid. Lalu yang ketiga ada Venus, planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari, merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Selanjutnya yang keempat ada Bumi. Bumi merupakan planet ketiga yang berada dalam tata surya. Satu-satunya yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Diameter Bumi sekitar 12.000 km dari angkasa dan terlihat berwarna biru kehijauan. Bumi berbeda dengan planet lainnya karena memiliki udara yang mengandung banyak oksigen dan air. Rotasi berlangsung selama 24 jam dan berevolusi selama 365 hari. Satelit alaminya adalah bulan. Selanjutnya yang kelima ada Mars. Mars memiliki diameter yang paling kecil. Selanjutnya Berikut adalah contoh cara penggunaan PPT interaktif dari Sketchfab, yang dimana guru bisa menunjukkan dengan men-zoom out planet-planet yang ada di sistem tata surya, menunjukkan bahwa ini adalah Bumi, ini adalah Venus, ini adalah Merkurius, dan menjelaskan terkait urutan-urutan planet. Juga di sini juga disajikan materi yang bisa dipaparkan untuk peserta didik pada saat pembelajaran. Berikutnya, lanjutan dari sintaks 1 orientasi pada masalah, ini masih di sintaks 1, peserta didik dijelaskan materi dengan menggunakan PPT interaktif secara singkat dan sederhana. Dijelaskan menggunakan PPT dari slide sebelumnya, setelah itu guru bertanya, apakah kalian paham mengenai urutan dan ukuran planet, anak-anak? Ada anak-anak mungkin yang bertanya, karena dari PPT tersebut, itu ukurannya atau jaraknya itu masih terlihat dari matahari urutan-urutan yang sebenarnya dalam sistem tata surya. Lalu ada peserta didik yang mungkin akan bertanya, berarti matahari paling depan ya Bu, dan paling besar ya Bu? Nah, dari sini akan memunculkan suatu isu atau masalah yang bisa kita pecahkan bareng-bareng atau bisa kita diskusikan bareng-bareng bersama dengan kelompok. Lalu setelah itu guru meminta peserta didik untuk mengamati media miniatur. Dari pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta didik, ini guru bisa menyajikan dengan media konkret, media miniatur tata surya, sehingga dapat menjelaskannya secara jelas untuk mengetahui posisi dan ukuran planet setelah mendengarkan paparan materi dari PPT. Guru menyajikannya dengan media konkret secara langsung. Lalu peserta didik mengamati secara langsung urutan-urutan planet yang paling dekat dengan matahari, menggunakan media konkret seperti bola planet miniatur yang ditunjukkan oleh guru. Ini sesuai dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati. Lalu yang ketujuh, guru menjelaskan secara detail dan menunjukkan secara langsung planet-planet di sistem tata surya menggunakan media konkret, dan peserta didik menyimak penjelasan guru. Setelah dijelaskan menggunakan media konkret, guru meminta salah satu peserta didik untuk mencontohkan atau memutar planet yang menunjukkan planet berputar mengelilingi matahari. Ini sesuai dengan 4C Creative Thinking. Berikut adalah cara penggunaan dan proses pembuatan media miniatur sistem tata surya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, materi 11 yang beranggotakan saya, Putri Syifa Fauzia, dengan rekan saya. Dan saya, Ana Alfiria Utami. Dan saya, Winda Dwi Royani. Hari ini kami akan membuat video mengenai cara penggunaan media pembelajaran konkret sistem tata surya yang telah kami buat. Di sini adalah sistem tata surya yang mengelilingi matahari. Kami membuat jarak antara planet-planet mana yang bisa diketahui oleh peserta didik, planet yang paling dekat dan paling jauh dengan matahari. Di sini peserta didik juga bisa memainkannya secara langsung untuk memutarnya agar mengetahui bahwa planet-planet berevolusi mengelilingi matahari. Di sistem tata surya juga ada asteroid dan juga ada bintang-bintang. Lalu di bagian bawah kanan dan kiri ada scan barcode. Sebelah sini scan barcode untuk materi interaktif dari Sketfab dan sebelah kiri ada scan barcode untuk mencari kata tata surya dari EducaPlay. Dan pada bagian bawah sini ada penjelasan atau deskripsi tentang sistem tata surya. Ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, selanjutnya, setelah peserta didik maju ke depan untuk mempraktikkan planet-planet mengelilingi matahari, guru bertanya, "Anak-anak, dari media yang tadi sudah diamati, mengapa planet-planet mengelilingi matahari ya, seperti yang Ibu tanyakan tadi di awal?" Lalu anak-anak menjawab, "Karena matahari merupakan pusat tata surya ya, Bu. Jadi planet bergerak mengelilingi matahari." Betul. Lalu, apakah setiap planet memiliki ukuran dan bentuk yang sama? Anak-anak menjawab, "Berbeda, Bu. Ini setiap planet memiliki ukuran dan ciri-cirinya yang berbeda." Lalu selanjutnya masuk ke sintaks 2, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar atau organizing for learning. Ini 15 menit yang dimana peserta didik dibagi ke dalam 4 kelompok secara acak oleh guru, masing-masing terdiri dari 4-5 orang. Ini untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang satu planet. Peserta didik menerima lembar kerja peserta didik atau LKPD yang di dalamnya berada mengenai isu masalah untuk memecahkan suatu masalah yang disediakan oleh guru. Dengan guru memandu eksplorasi mencangkup karakteristik planet. Lalu yang ke-10, setiap kelompok berdiskusi untuk menyepakati desain dan informasi yang harus dicantumkan di dalam lembar LKPD tersebut. Ini sesuai dengan KSE, keterampilan berhubungan sosial. Lalu selanjutnya, ini merupakan contoh lembar kerja peserta didik mengenai sistem tata surya. Di sini ada nama kelompok, anggota yang mungkin bisa dibagi dengan anggotanya, lalu ada tujuan LKPD, ada petunjuk LKPD, dan isu masalah yang harus disajikan bersama dengan kelompok. Selanjutnya masuk ke sintaks 3, yaitu menyelidiki masalah dan mengumpulkan data atau guided investigation and data collection. Ini 5 menit, peserta didik mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data dengan mengamati kembali media konkret yang sudah disediakan oleh guru. Jadi bisa bergantian antara kelompok dan mereka juga bisa menggali informasi dengan membuka buku bacaan atau meminta guru untuk menayangkan kembali PPT interaktif yang telah disediakan oleh guru. Dengan menggali informasi dan mengumpulkan data. Lalu setelah itu, yang ke-13, setelah peserta didik mengumpulkan data dan mencatat informasi, peserta didik mulai kembali berdiskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya, masuk ke sintaks 4, yaitu mengembangkan dan merumuskan solusi atau developing and formulating solution. Ini 10 menit, yang dimana peserta didik mengerjakan isu masalah yang disajikan dengan berdiskusi bersama kelompok, ditulis dengan teliti. Setelah mereka mengumpulkan data,
Ini sesuai dengan 4C, collaboration. Yang ke-15, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas pada LKPD dengan melakukan eksplorasi menggunakan sumber media konkret atau media digital yang disediakan oleh guru. Setelah mengumpulkan informasi dari media konkret atau media digital yang disediakan oleh guru. Lalu guru membimbing peserta didik untuk mengerjakan LKPD kelompok dengan memberikan panduan jika ada kesulitan. Lalu selanjutnya yang ke-17, peserta didik diberi arahan untuk mengecek kerapian dan ketepatan LKPD. Masuk ke sintaks 5, yaitu menyajikan hasil atau solusi atau presenting solution. Ini sebanyak 15 menit. Setelah mereka mengecek kerapian dan ketepatan LKPD, setiap kelompok melakukan presentasi singkat sekitar 2 menit untuk memperkenalkan isi LKPD mereka dan menjelaskan informasi utama di dalamnya. Ini guru bisa membimbing presentasi dengan mungkin memberikan undian urutan maju dan mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan seperti tepuk tangan good job serta masukan kepada kelompok lain, kelompok yang maju. Ini sesuai dengan apresiasi dan kolaboratif. Lalu yang ke-20, lalu peserta didik dibimbing guru untuk mengerjakan kuis interaktif dari EducaPlay untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Setelah semua kelompok maju dan memaparkan hasil diskusinya, setelah itu guru menyimpulkan dari hasil isu masalah yang telah disajikan. Setelah selesai, guru lalu mengajak peserta didik untuk mengerjakan kuis interaktif dari EducaPlay. Ini bisa bergantian atau bergilir dari peserta didik maju 9 peserta didik untuk mengerjakan kuis interaktif dari depan yang disajikan di proyek layar proyektor oleh guru. Ini peserta didik diberi arahan mengenai pengerjaan kuis yang disajikan oleh guru. Berikut adalah video cara penggunaan kuis interaktif dari EducaPlay atau Word Search TPACK. Kuis interaktif dari EducaPlay yaitu puzzle mencari kata. Setelah kita membuat kuisnya, kita bisa langsung klik mulai. Dulu ya. Dan di atas ini ada 9 kunci jawaban. Jadi kita harus ada 9 peserta didik yang maju ke depan, satu peserta didik, satu kata. Dan di sini ada waktu penggunaan. Dan yang pertama ada Fredurius. Maksudnya ada Venus. Venus. Tidak ada apa. Oke, yang ada matahari. Jadi ada ada Saturnus. Saturnus mana ya? Saturnus. Coba mungkin ini ya betul. Paling yang terakhir, belum yang terakhir yang Jupiter. Jupiter ini. Oke. Tanya yang terakhir. Mana ada Neptunus? Neptunus. Oke. Jadi jika benar semua mendapatkan poin. Senang. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya. Baik, ini merupakan cara penggunaan kuis interaktif. Ini bisa disajikan di depan layar proyektor dengan setelah peserta didik menemukan kata dari atas itu ada kunci jawaban. Setelah mereka menemukan, mereka akan mendapat poin. Dan di sini kuis interaktif ini berguna untuk agar siswa dapat mengingat pemahaman terkait nama-nama planet. Baik, untuk selanjutnya yaitu sintaks 6. Masuk ke sintaks terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah atau reflection and evolution of the problem solving process. Yang dimana yang pertama guru mengajak peserta didik untuk merefleksi pembelajaran dengan membagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara individu untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi menjelajahi sistem tata surya. Lalu jika waktu pembelajaran masih cukup, lembar evaluasi atau LKPD individu langsung diserahkan oleh guru. Jika waktu tidak cukup, dijadikan penugasan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Lalu guru bisa
memberikan informasi bahwa lembar evaluasi bisa dibahas pada pertemuan selanjutnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi sistem tata surya. Lalu guru meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan materi dan merefleksi pembelajaran dengan bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Hari ini kita sudah berkeliling atau menjelajahi luar angkasa dengan mengetahui 88 planet. Apakah kalian mengingatnya? Atau mereka bisa suruh menyebutkan satu planet apa, dua planet apa dan pusat tata surya adalah apa anak-anak dengan menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini agar mereka tetap mengingat materi pembelajaran. Setelah itu, setelah menjalani serangkaian kegiatan pembelajaran, berikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif berpartisipasi baik dalam diskusi maupun presentasi. Sebutkan hal-hal positif yang dapat memotivasi mereka untuk terus belajar. Lalu selanjutnya ada tinjau kembali poin-poin penting dari materi yang telah dipelajari, berikan rangkuman singkat dan konsolidasi informasi agar peserta didik memiliki pemahaman yang lebih kuat. Guru bisa menjelaskan bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan ada 8 planet di dalam sistem tata surya dan planet mana yang paling dekat dengan tata surya dan planet mana yang sekarang kita tinggali. Mengapa bumi salah satu-satunya planet yang kita tinggali. Nah, lalu selanjutnya peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran, ya apa saja yang telah dialami peserta didik dan lain-lain. Lalu selesaikan kelas dengan doa bersama. Guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi tangan ke atas menggapai bintang. Jadi di sini guru bisa menyajikan terlebih dahulu untuk ice breaking dengan menyanyikan lagu dari tangan ke atas menggapai bintang untuk memandu mereka berdoa bersama agar mereka menutup pembelajaran dengan senang. Lalu selanjutnya sebelum menutup kelas untuk bersyukur atas kesempatan belajar yang diberikan. Lalu selanjutnya sampaikan salam perpisahan dan dorongan positif untuk melanjutkan eksplorasi ilmu pengetahuan. Pastikan atmosfer penutupan kelas tetap hangat dan positif. Baik, sekian presentasi saya mengenai penerapan model pembelajaran problem-based learning pada media Kongret Sistem Tata Surya, media TPACK dari PPT Interaktif Sketchfab, dan kuis interaktif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Billahi fisabil haq, fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.